Shalom, selamat datang di ibadah syukur HUT PKMBC yang ke-44. Terima kasih para tamu undangan yang sudah hadir pada ibadah syukur hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati dan memberikan kepercayaan kepada PKMB sehingga bisa sampai di usia yang saat ini. Lalu saya ingin berterima kasih kepada teman-teman remaja pemuda yang terus setia hadir di PKMB. Saya juga ingin berterima kasih kepada para alumni yang sudah memulai PKMB ini. Tidak lupa saya juga ingin berterima kasih kepada para pembicara yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga menguatkan kami para remaja pemuda. Untuk yang terakhir, saya ingin berterima kasih kepada para panitia-panitia HUT PKMBC ke-44 yang luar biasa. Mereka sudah bersama-sama bekerja keras untuk mewujudkan acara HUT dari minggu pertama hingga pada hari ini. Semoga acara ini dapat memberkati kita semua, baik yang hadir di gereja maupun yang di Zoom secara online. Sekian dari saya, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore juga teman-teman kita yang ada di Zoom. Terima kasih telah bergabung dalam puncak acara HUT PKMBCI, di mana pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun Persekutuan Kaum Muda Baptis Cengkareng Indah yang ke-44. Oleh perkenanan Tuhan Yesus, kita telah dikumpulkan tempat ini bersama, disatukan dalam satu wadah yang diberikan oleh gereja ini. Mari kita semua bersyukur bila mana legacy yang sudah diturunkan oleh alumni ataupun orang tua kita untuk kaum muda di tempat ini menjadi tulang punggung gereja ini. Mari kita semua satu hati, mari kita semua bersatu suara untuk kemuliaan Tuhan lagi. Mari kita semua bersaat teduh sejenak, mari kita semua tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita akan menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan berkat Tuhan. Oleh karena Dia memberkati kita,
menyinari kita wajahnya, memberikan kita kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita. Kita yakin dan percaya bahkan sampai 1000 generasi dari keluarga, anak, dan cucu kita berkati oleh karena kasih belas kasihan yang Tuhan berikan bagi kita. Sungguh besar kasih-Nya bagi kita. Dia Yesus Kristus Tuhan yang akan memberkati kita semua. Blessings. Kita pujikan bersama-sama. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Katakan amin. Amin, amin. Amen. Amen. teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi menyatakan kebaikan Tuhan. Karena Dia yang benar, Dia yang penuh kasihan, menyatakan kasih setianya ke 1000 generasi, dari generasi satu hingga anak cucu. Dia berkata, menari kita dengan wajahnya, memberikan kita kasih. His favor be upon you and 1,000 generations and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you, within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing, and your eating. He is for you, 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 He is for you. Amen, amen,
Terima kasih untuk berkat kasih-Mu Tuhan. Sungguh hanya karena belas kasihan-Mu ya Bapa hingga sampai saat ini, hingga sampai detik ini, kami diperkenankan memuji Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati meyakini bahwa hingga 1000 generasi dari saat ini dan sampai generasi-generasi selanjutnya, Engkau memberkati, Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kami damai sejahtera, sukacita. Dan kami saat ini ya Bapak, anak-anak-Mu di tempat ini bersatu hati memohon agar Engkau melayakkan kami. Untuk setiap puji-pujian kami, tata cara ibadah kami, hati kami dan pikiran kami pada saat ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami di tempat ini menjadi tanah yang subur untuk ditanami benih-benih firman Tuhan yang akan kami dengar pada sore hari ini. Kami mengamini ya Bapa untuk berkat yang Tuhan berikan dan bagikan bagi kami. Dengan segala kekurangan kami, kelemahan kami, kehinaan kami tempat ini ya Bapa, biarlah tidak ada satu orang pun yang bertahta di atas puji-pujian kami, namun hanya Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan, Allah penyelamat kami. Dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa kami serahkan ibadah ucapan syukur ini. Inilah kami, pakai kami. Dalam tangan kuasa-Mu kami ingin berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Aku mau sapa lagi dari yang sebelah kanan dulu kali ya. Oke, dari sebelah kanan, selamat sore. Mantap. Sebelah kiri, selamat sore. Yang di Zoom, selamat sore. Wah, udah kedengeran banget nih, itu gemgap gempita di sana ya. Ngucap syukur. Masih ingat yel-yel kita? Gitu. Nah, kita mau ingetin lagi sekali lagi. Ntar kalau misalnya aku teriakan God's arrow, jawabannya let's go. Jangan lupa gininya ya. Oke. Shoo. Karena kita kan anak-anak panah gitu ya. Siap. Sekali. 1, 2, 3. God's arrow. Sekali lagi. God's arrow. Oke, kita mau tetap bersukacita. Kita mau angkat pujian sukacita sore hari ini. Allah kita benteng teguh. Nilai dengan satu alasan, saya mau teman-teman untuk berekspresi sebebas-bebasnya. Kita mau pujikan ini dengan sukacita. Anak muda nggak boleh lemah, letih, lesu, walaupun berbeban berat, ya. Kita pujikan pujian ini. Allah kita benteng teguh. Dengan sukacita nyatakan Allah kita benteng teguh. Allah kita benteng teguh, naungan dan perisai. Penolong kita ya sungguh di dalam ombak badai. Meski iblis pergi melanda dengan kuasa
Kita mau pujikan dengan sukacita. Dia yang memberikan kemenangan. Hanya satu alasan kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari agungkan namanya. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, berlari dari segala penjuru, mendekat pada Sang Penebus, dari sinar terang yang kudus. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Namamu pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, kan segala ikatan telah terbuka, segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari katakan bersama, Kau Yesus yang berkuasa, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Tiada yang lain, tiada yang lain. Dengan segenap hati, oh Yesus Tuhan yang berkuasa. Tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, dengan sepenuh suara kami agungkan, nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Puji nama Tuhan. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Kita sudah bernyanyi bersama, bersukacita bersama. Kita akan diperlengkapi dengan sukacita yang lain tentunya. Persembahan pujian dari alumni PKMBCI akan memberkati kita semua. Kami persilahkan teman-teman dari alumni PKMBCI. Shalom,
Anak muda harus semangat. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk PKMRCI. Kok kurang B-nya ya? BCI. Oke, selamat ulang tahun yang ke-44. Kami para alumni PKMB sangat bersuka cita hari ini melihat antusiasme dari teman-teman semua yang hadir di sini, dan kami juga melihat beberapa alumni serta pembicara yang sering diundang ke persekutuan-persekutuan di kaum muda ini. Selamat malam semua, dan kami berharap melalui ulang tahun ini kaum muda dan remaja di gereja ini terus bertumbuh menjadi tulang punggung gereja, karena bagaimanapun juga perkembangan satu gereja akan lebih cepat bertumbuh, lebih cepat berkembang ketika kaum mudanya lebih cepat bertumbuh juga. Ya. Kami berharap kaum muda dan remaja di gereja ini juga terus punya semangat pelayanan dan selalu ingat akan Tuhan. Itu yang utama. Baik, malam hari ini kami akan persembahkan satu pujian yang sesuai dengan tema, yaitu anak panah. Kami akan nyanyikan pujian Bagai Anak Panah. Kita puji nama Tuhan bersama-sama. Untuk teman-teman yang tahu lagu ini boleh mengikuti. Hidupku di tanganmu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatanmu. Kau lengkapi diriku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tanganmu, aku kan melesat di baris terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuh. Dengan kekuatan-Mu Kau lengkapi diriku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, oh Yesusku, bagai anak di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di baris terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Bagai anak panah di tangan pahlawan.
Demikian hidupku di tangan-Mu, melesat di baris terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di baris terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku, dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku, dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berikan aplaus sekali lagi untuk alumni PKMBCI. Luar biasa. Pujiannya luar biasa, mengatakan bahwa seperti anak panah di tangan pahlawan, melesat di garis terdepan, menghancurkan musuh dengan kuasa-Mu. Luar biasa. Menambah sukacita kita untuk merayakan ibadah syukur kita pada malam hari ini. Tidak kalah dengan pujian yang tadi kita sudah dengarkan, pujian-pujian penyembahan yang sudah kita naikkan bersama-sama, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Ngatimin. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Oh curahkan kuasa-Mu akan mengisi kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Oh curahkan kuasa-Mu Rohul Kudus. Oh curahkan kuasa-Mu Rohul Kudus. Oh curahkan kuasa-Mu Rohul Kudus. Ubah kami Tuhan. Ubah dan isilah aku. Oh curahkan kuasa-Mu Rohul Kudus. Mari kita sama-sama pujikan. Oh curahkan kuasa-Mu. Oh curahkan kuasa-Mu Rohul Kudus. Oh curahkan kuasa-Mu Rohul Kudus. Ubah kami Tuhan. Ubah dan isilah aku. Oh curahkan kuasa-Mu Rohul Kudus. Katakan ubah dan isilah kami. Ubah dan isilah aku. Oh curahkan
Marilah setiap kita yang ada di tempat ini bersama-sama bersatu hati, membuka hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk ditanami setiap benih-benih kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Biarlah Tuhan mengubahkan, mengisi dengan kuasa-Nya lewat firman-Mu. Katakan, ubah dan isilah aku. Ubah dan isilah aku. Oh, curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Setiap kami mendambakan itu, merindukan itu, kami haus, kami lapar akan firman-Mu, dan biarlah Engkau berbicara kepada kami, siapapun kami yang ada dalam ruangan gedung gereja ini. Kami diberkati oleh Tuhan sendiri melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu, alumni dan para pelayan Tuhan yang selama ini mendampingi kaum muda, melayani anak-anak kita, adik-adik kita melalui kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, saudara kaum muda dan remaja. Selamat malam. Ya, saya tadi berpikir mungkin tahun depan ulang tahun PKMB mengundang gereja-gereja se-BPD DKI Jaya Banten. Saudara setuju? Ya. Kalian punya kakak-kakak yang sudah sukses untuk urusan konsumsi, makan semuanya. Minta mereka dan pasti mereka mau memberkati. Siap saudara tahun depan ya, ulang tahun PKMB mengundang kaum muda BPD DKI Jaya Banten. Muat enggak pendeta? Dimuat-muatin. Ya, dimuat-muat. Ya, di sini ada Pak Alek, Ibu, ada Pak Margono, Pak Dedi, dan yang lainnya. Ada teman-teman luar biasa, bajunya kotak-kotak ya, alumni. Ada Pak Ferdi, Cici Yunita, dan semuanya. Ya, selama ini telah mendampingi dan terus mendampingi kalian, dan kita bisa bersama-sama bertumbuh oleh karena mereka juga boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah anak panah. Ya, anak panah yang didasarkan di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Tetapi saya ingin membaca satu pasal ini. Ya, kebetulan tidak panjang. Jadi satu pasal ini saya ingin bacakan untuk kita semua, dan nanti saya akan membaca ulang khususnya ayat 3 dan 4. Ya, ayat 3 dan 4. Saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya membacakan demikian, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi
dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak, Ibu, Saudara, kaum muda, kaum remaja yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan memperhatikan saya membaca ulang 2 ayat, yaitu ayat 3 dan 4. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saudara, apa yang perlu kita sadari, kita mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya pada malam hari ini. Yang pertama, saudara, perlu kita sadari bahwa Alkitab yang adalah firman Allah dalam teks kita malam hari ini menggambarkan anak itu seperti anak panah. Menggambarkan anak itu seperti anak panah. Lalu yang kedua, saudara, dari ayat ini kita diberitahu, ayat yang ketiga memberitahu bahwa anak yang digambarkan sebagai anak panah itu adalah upah dari buah kandungan. Apa yang dimaksud dengan kata upah dari buah kandungan? Keberadaan kita, siapapun kita, anak itu, kita semua pernah menjadi anak ya, bahkan sampai hari ini Pak Pendeta masih ada orang tua, statusnya masih menjadi anak. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa anak itu adalah upah dari buah kandungan, yang artinya anak itu adalah anugerah daripada Tuhan. Anugerah daripada Allah, pemberian Allah. Tidak mungkin ada kita tanpa Allah yang menghendakinya melalui kedua orang tua kita. Jadi yang pertama, firman Tuhan menggambarkan anak itu sebagai anak panah, seperti anak panah, bagaikan anak panah. Lalu yang kedua, perlu disadari oleh kita, siapapun kita, warna kulit kita seperti apapun rambut kita, model hidung kita, semua itu merupakan pemberian daripada anugerah Allah. Dalam konteks ini, saudara, bersyukurlah karena keberadaanmu adalah merupakan rancangan dan kehendak daripada Allah sendiri. Keberadaan kita semua yang adalah anak panah itu, yang adalah anak itu, anugerah daripada Tuhan. Lalu saudara, apa yang selanjutnya dimaksudkan bahwa anak itu seperti anak panah? Apa yang ingin firman Tuhan katakan berkaitan dengan gambaran yang diberikan
tentang anak itu seperti anak panah. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, saudara, bagaimana anak panah itu bisa berfungsi dengan baik. Melesat jauh ke depan dengan sasaran yang tepat. Menjadi berkat. Memuliakan Tuhan. Menjadi kebanggaan Tuhan. Menjadi kebanggaan orang tua kita. Menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang harus dilakukan oleh setiap kita yang digambarkan oleh Allah seperti anak panah? Yang pertama, saudara, sebagai anak panah, maka saudara disertai dengan berbagai potensi untuk mencapai kemenangan. Sebagai anak panah, saya dan ibu bapak saudara disertai dengan segala potensi yang datangnya daripada Allah, yang sang pemberinya adalah Allah, potensi yang membuat kita berada dalam peluang yang seluas-luasnya sesungguhnya untuk mencapai sasaran, untuk mencapai kemenangan, untuk membanggakan Allah, untuk membanggakan orang tua, untuk menjadi berkat orang lain. Ada potensi, Allah menyertai setiap kita dengan segala potensi. Siapapun kita. Siapapun kita. Allah menyertai kita dengan segala potensi. Allah melengkapi kita, Allah menyertai kita dengan berbagai bakat, dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai karunia rohani, yang semuanya itu, saudara, merupakan sarana untuk kita melesat jauh ke depan, menuju sasaran dengan tepat, dan hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Siapapun kita. Secara sederhana, saudara, seringkali ada di antara kita mungkin, ada di antara kita, atau mungkin saudara melihat teman, atau bahkan diri kita sendiri. Kita minder bila melihat, ketika melihat orang lain, orang itu kok luar biasa ya. Orang itu kok luar biasa ya, punya kemampuan yang hebat, punya keahlian yang luar biasa. Itu seringkali membuat seseorang minder, ketakutan, tidak percaya diri. Saudara, Alkitab yang adalah firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa sebagai anak panah, kita disertai dengan segala potensi. Siapapun kita. Siapapun kita. Saudara, saya ini bukan siapa-siapa. Hanya modal saya itu setia, saudara, terus terang. Modal saya itu setia mungkin di banyak hal. Setia, tekun. Bahkan seperti di antara saudara, masih SD sudah ikut persekutuan remaja pemuda. Itu saya. Karena di kampung waktu itu, jadi daripada di rumah, saya ikut, bahkan diajak. Ya, habis PKMB cari belut. Pak Margono tahu itu ya, di kampung cari belut. Gitu ya. Dengan pendetanya. Dengan pendeta Joko Pranowo waktu itu. Ya. Saya ikut, saudara. Saya nggak punya kelebihan apa-apa. Sesungguhnya saya minder orang yang nggak bisa memulai pembicaraan di sebuah komunitas. Mungkin sampai hari ini sudah melihat saya itu. Nggak bisa
Mungkin beda dengan Pak Dedi, beda dengan Pak Margono yang bisa dengan cepat beradaptasi, dengan cepat memulai pembicaraan. Saya kadang-kadang apalagi kalau sudah bicara, wah orang itu, saya tunduk kepala. Aduh. Padahal katanya itu ya pendeta itu harus, tapi itu saya saudara. Tetapi saya mensyukuri kepada Tuhan. Ya saya mensyukuri kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memberi potensi kepada saya. Di tengah-tengah keterbatasan yang ada, pemalu saudara saya. Pemalu. Gitu. Tapi ya Tuhan memberi potensi. Demikian juga kepada saudara semua. Kita semua. Ya kita semua. Allah memberkati kita sebagai anak panah, sebagai anak, maka kita disertai dengan segala potensi untuk melesat jauh ke depan, meraih peluang demi peluang yang ada, sampai pada akhirnya kita memuliakan Tuhan, membanggakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang kedua, saudara, sebagai anak panah, ya sebagai anak panah, maka saudara harus berada di tangan yang tepat agar memenangi setiap peluang yang ada. Sebagai anak panah maka saudara dan saya harus berada di tangan yang tepat agar kita memenangi setiap peluang, setiap kesempatan yang ada di hadapan kita, yang ada di sekitar kita, apapun peluang itu yang memungkinkan kita menikmati berbagai potensi itu dapat kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Kita harus berada di tangan yang tepat. Lalu pertanyaannya siapa? Di tangan siapa? Di tangan siapa, saudara? Tangan yang tepat itu. Yang pertama adalah di tangan orang tua kita. Di tangan orang tua kita, Allah memberi mandat, Allah memandatkan kepada setiap orang menjadi tangan yang tepat bagi anak-anaknya. Orang tua kita itu, orang seringkali berkata wakilnya Tuhan, saudara. Ya, wakilnya Tuhan. Siapapun orang tua kita, saudara harus menyadari itu dan bahkan mengucap syukur. Siapapun orang tua kita. Sesungguhnya tidak ada seorang tua yang ingin membuat anak-anaknya hancur. Tidak ada. Hanya persoalannya seringkali anak panah itu tidak mau berada di tempat yang tepat. Tidak mau berada di tangan yang tepat. Lebih enjoy, lebih suka di tangan-tangan yang lain. Tetapi percayalah saudara, kalau kita berada di tangan yang tepat, yaitu yang pertama tangan orang tua kita yang adalah wakil kita, maka Tuhan akan memakai orang tua kita sampai pada akhirnya kita menjadi anak panah yang melesat jauh ke depan, mengembangkan segala potensi yang di depan saya katakan, yang disertakan bagi kehidupan kita. Persoalannya adalah seringkali kita tidak mau berada di tangan orang tua kita. Ribet katanya. Ribet, kaku, kolot gitu kan. Ya ribet, kaku, kolot orang tua kita itu. Apalagi kalau usianya sudah di atas 60-an, lebih kolot lagi gitu ya. Kalau orang tua model sekarang mungkin ngikuti zaman gitu ya, ngikuti zaman gitu. Tapi yang kolot itu jangan diragukan saudara. Yang sering kali katakan kolot itu justru menjadi pagar supaya kita menjadi anak panah yang benar-benar melesat jauh ke depan. Ya, jadi saudara,
tempatkan dirimu di tempat yang tepat, yaitu di tangan orang tua kita. Di tangan orang tua kita. Bagaimana kita dengar-dengaran akan nasihat orang tua kita? Bagaimana kita belajar melihat dan mencontoh apa yang dikerjakan oleh orang tua kita? Jangan memberontak kepada orang tua kita. Itu saudara, kita berada di tangan yang tepat. Orang tua saya terus terang tidak pernah makan sekolahan. Ya, tidak sekolah maksudnya. Ya, tidak sekolah. Ya. Ya, tapi saya mengucap syukur punya orang tua yang Tuhan berikan kepada saya. Saya belajar untuk menempatkan diri saya di tangan orang tua saya. Saya menghormati, saya menghargai, saya mendengar nasihat orang tua kita. Ya, sekalipun kolot, tapi itulah yang terjadi. Ya, yang terjadi. Jadi jangan sia-siakan didikan ibumu. Jangan abaikan ajaran ayahmu. Itu nasihat firman Tuhan. Kita dapat banyak temukan di kitab Amsal. Bagaimana kita menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang luar biasa, mencapai sasaran kehidupan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita mau menempatkan diri di tempat yang tepat, yaitu di tangan orang tua kita. Ya, di tangan orang tua kita. Lalu yang berikutnya, saudara, di tangan siapa? Tentu di tangan Tuhan. Tentu yang amat sangat mutlak adalah ketika kita menempatkan diri kita sebagai anak panah di tangan yang tepat, yaitu Tuhan kita sendiri. Saudara, dalam kitab Sefanya, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, saya ingin bacakan untuk kita, saudara. Kitab Sefanya itu sebelum Hagai. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 itu berkata demikian, saudara. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Perhatikan di sini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, dan seterusnya. Ayat yang ke-8 dan seterusnya. 18. Saudara, dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai apa, Bapak Ibu Saudara? Sebagai pahlawan. Allah kita ada di antara kita. Allah kita ada di dalam kehidupan kita. Allah kita ada di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Allah kita ada di semua situasi kehidupan kita. Allah ada di antara saya dan saudara sebagai pahlawan. Sebagai pahlawan. Saudara, sebagai pahlawan. Orang tua kita ada di antara kita sebagai pahlawan. Allah kita ada di antara kita sebagai pahlawan. Adakah pahlawan yang duduk-duduk kongko-kongko? Tidak ada, saudara. Pahlawan itu dia memandang jauh ke depan. Dia tidak pernah takut dengan tantangan kegelapan. Dia tidak pernah ragu akan gelapnya jalan di depan. Seorang pahlawan adalah seorang yang selalu siap sedia menyelamatkan bangsanya. Itulah Tuhan kita. Dia ada di antara kita, saudara. Sebagai apa? Sebagai pahlawan. Yang menyertai kita, yang berjuang untuk kita. Makanya firman Tuhan berkata,
Yang berperang itu bukan kamu, tetapi yang berperang adalah siapa? Tuhan. Ya. Ketika berbicara kepada umat Israel, yang berperang itu bukan kamu, tetapi yang berperang adalah Tuhan. Dia segala-galanya, saudara. Ya, dia segala-galanya. Apakah kita meragukan Allah yang adalah pahlawan? Kalau pahlawannya ya manusia, mungkin kita ada kemungkinan kita meragukan. Ya. Gitu. Tetapi Allah, dia sebagai pahlawan dan dia selalu ada di antara kehidupan kita, kehidupanmu, saudara. Untuk apa? Kalau Allah ada di antara kehidupanmu, kira-kira untuk apa? Apakah ingin menghancurkan hidupmu? Enggak. Allah tidak pernah berniat menghancurkan hidupmu. Yang diinginkan oleh Allah adalah ketika dia merajut, ketika dia menenun, ketika dia memberi kesempatan kita ada di tengah-tengah dunia ini, Allah ingin supaya kita menikmati segala berkat, kasih karunia dan anugerahnya, kita menikmati kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pahlawan. Jadi saudara, apa yang perlu kita lakukan kalau demikian? Kalau Allah yang adalah pahlawan itu tidak pernah punya niat sedikit pun untuk menghancurkan kehidupan kita, apa yang perlu kita lakukan? Setia kepada Tuhan. Setia. Setialah kepada Tuhan. Itu penting, saudara. Di depan saya katakan modal saya hanya setia. Sampai pada akhirnya saya diberi kasih karunia oleh Tuhan, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati segala kebaikannya. Bisa sekolah, bisa kuliah, bisa ambil S2. Ini bukan pamer, saudara. Tetapi karena saya setia kepada Tuhan. Satu saat, sekian tahun yang lalu, saudara, saya masih baru di Jakarta, sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Lalu saya dipercaya untuk menjadi ketua seksi kependetaan BPD Jabodetabek waktu itu. Belum ganti BPD DKI Jaya Banten. Saya ingat beberapa pendeta dan beberapa ibu pendeta, di antaranya pendeta Yulius dan ibu pendeta Beni Limahelu dan beberapa pendeta. Dia berkata, kami melihat Pak Pendeta setia. Di Jakarta. Waduh, kena sampur. Kena sampur. Enggak punya kelebihan apa-apa. Ya. Namanya saja enggak keren, ya kan? Namanya saja desa, ngatimin, masih gagah Sahat Maruli Pardede, keren. Ya toh, apalagi Dedi Tampan, enggak ada yang ngalahin sedunia tampannya. Ya ngatimin. Alisandri Waruwu, waduh pokoknya gitu. Tetapi kalau kita sampai hari ini seperti ini, karena memang Tuhan yang adalah pahlawan kehidupan kita, dia berjuang untuk kita, saudara. Perjuangan dia sampai di penghabisan darah. Dia disalibkan untuk menyelamatkan kita, itu pengorbanan, itu perjuangan Yesus Kristus. Belum yang lain, masa depan kehidupan kita. Ya, jadi saya mendorong saudara setia kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan, tidak apa-apa sementara teman-temanmu seperti jam-jam seperti sekarang ini ada di luar, biar saja, jangan terpengaruh. Justru Anda yang harus mempengaruhi mereka, membawa mereka, menolong mereka untuk setia. Ya. Jadi tetap setia kepada Tuhan. Itu. Kalau kita tahu bahwa Allah ada di antara kita, Dia adalah pahlawan kehidupan kita yang berjuang untuk kesuksesan kita, untuk keberhasilan kita, untuk kemenangan kita. Tidak ada cara lain selain kita setia kepadanya. Selain kita setia kepadanya. Setia.
Ya. Coba selama 2 bulan ini, yang tidak pernah bolong hadir dalam persekutuan PKRB, silakan angkat tangan. Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Loh kok enggak ada, berarti bolong-bolong semua ini. Ada enggak? Berani enggak? Oh, sebagai anak-anak, yuk. Yang ya udahlah kalau 2 bulan terlalu lama, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan tidak pernah lowong. Selalu hadir di persekutuan, angkat tangan. Oh, begitu ya. Saudara. Enggak mau tinggi-tinggi sih. Iya. Coba pengurus mana pengurus? Setia enggak pengurus? Wah, pendeta ini. Ya, kalau saudara mau menjadi anak panah yang melesat jauh ke depan, menikmati kemenangan, membanggakan Tuhan, membanggakan orang tua dan menjadi berkat, maka tidak ada cara lain selain setia kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di antara hidupmu, di antara hidup kita, dan Tuhan berjuang untuk kita sebagai seorang pahlawan. Dia tidak pernah berhenti berjuang untuk kita. Mari setia. Mari setia. Saya modalnya itu, sekali lagi, saya modalnya itu sudah setia. Kalau saya pergi kerja waktu itu kan, selama 2 tahun saya tidak sekolah karena tidak ada dana. Saya jadi kuli bangunan di Tanjung Priok. Yang pertama saya cari adalah gereja. Kuli bangunan waktu itu, gajinya sehari 1.000 atau 2.000 waktu itu, 2.000 sehari. Waktu jadi tukang panggul, yang pertama saya cari gereja. Waktu jadi kenek, tahu kenek ya? Gitu, ngantar ibu-ibu ke pasar jam 4 pagi, yang saya cari gereja. Pertama yang saya cari gereja. Waktu jadi penjaga toko mebel dan toko kain, yang saya cari pertama adalah gereja. Sampai pada akhirnya saya ditawari, Steve, mau sekolah enggak? Mau. Disitulah. Kenapa? Modalnya setia. Nah sekarang suruh setia aja susah, enggak apa-apa Pak Pendeta, orang tua aku mampu kok. Untung saya dulu dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang enggak mampu, jadi saya termotivasi untuk setia. Tetapi ingatlah, orang tua pengen kalian juga diberkati. Mari saudara, kita setia kepada Tuhan. Mari menjadi anak panah yang setia kepada Tuhan. Karena dengan demikian saudara akan melesat jauh ke depan, berada dalam kemenangan yang dianugerahi oleh Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Tuhan memberkati kita semua, siapapun kita, dengan firman Tuhan, dan mari menjadi anak-anak panah yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami menyadari keberadaan kami adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Kami diberkati dan kami disertai dengan berbagai potensi dalam hidup kami. Ajari kami untuk menempatkan diri di tempat yang tepat, di tangan yang tepat, yaitu orang tua kami dan Allah, Tuhan kami. Karena Engkau ada di antara kami sepanjang hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di antara hidup kami sebagai pahlawan yang berjuang untuk kami. Karena itu biarlah kami mengambil sikap untuk setia dan setia hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan Engkau memberkati kami semua, memberkati langkah hidup kami berikutnya, supaya kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat ulang tahun
Persekutuan Kaum Muda Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah yang ke-44. Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Sebuah pujian menyatakan ucapan syukur kita oleh karena firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dalam bersyukur ada mukjizat terjadi. Mukjizat dalam bersyukur kita akan pujikan bersama-sama. Dengan penuh keyakinan kita katakan tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidup kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat, ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kita katakan sekali lagi, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari kita semua katakan dengan penuh keyakinan kita bahwa ada mukjizat dalam setiap kita bersyukur. Dari hari ke sehari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali. Kita sudah bersukacita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ditambahkan lagi sukacita kita. Mari kita dengan ucapan syukur saat ini mengembalikan setiap berkat yang Tuhan sudah berikan melalui persembahan. Kita akan diiringi dengan pujian betapa kita tidak bersyukur sambil kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bait yang kedua kita pujikan, alangkah indah pagi mereka. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Puji nama Tuhan. Sore hari ini, udah bukan sore lagi ya, malam hari ini kita akan memasuki perayaan hari ulang tahun Persekutuan Kaum Muda Baptis Cengkareng Indah yang ke-44. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan highlight selama 1 bulan ini. Apa-apa saja kegiatan kita, mari kita saksikan. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila rohmu bekerja,
Biasa. Kita akan naikkan satu pujian lagi, lagu tema kita Kaulah Pahlawanku. Sambil bangkit berdiri lagi dong. Biar mau semangat lagi. Kaulah pahlawanku. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Lihat dan perhatikan, banyak musuh di hidup kita. Tapi kita hancurkan dengan kuasa Tuhan. Jadikan aku alat perangmu, siapkan diriku, oh Tuhan. Kau memegangku di tanganmu, bersiap untuk memenang. Yesus, Kaulah pahlawanku, perisai dan pelindungku. Katakan segala beban di hidupku. Yesus, Kau yang berperang, akulah alat panahmu, bersama menyatakan kehendak-Mu Tuhan di hidupku. Dengan lebih bersukacita lagi, kita katakan bersama, kita lihat dan perhatikan banyak musuh di hidup kita. Lihat dan perhatikan banyak musuh di hidup kita. Hanya Tuhan saja yang bisa menghancurkan segalanya. Jadikan aku alat perangmu, siapkan diriku, oh Tuhan. Pegangku di tanganmu, bersiap untuk memenang. Yesus, Kaulah pahlawanku, perisai dan pelindungku. Katakan segala beban di hidupku. Yesus, Kau yang berperang, akulah alat panahmu, bersama menyatakan kehendak-Mu Tuhan di hidupku. Mari dengan keyakinan kita katakan bersama, kita adalah alat perang. Jadikan aku alat perangmu, siapkan diriku, oh Tuhan. Kau memegangku di tanganmu, bersiap untuk memenang. Jadikan aku alat perangmu, kau memegangku di tanganmu. Kau memegangku di tanganmu, bersiap untuk memenang. Yesus, Kaulah pahlawanku, perisai dan pelindungku. Katakan segala beban di hidupku. Yesus, Kaulah yang berperang, akulah alat perangmu, kehendak-Mu Tuhan di hidupku. Diusahakan duduk kembali. Nah, ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua anggota PKMBCI. Kita sudah melewati banyak acara dan kegiatan ya selama 1 bulan ini. Inilah pembacaan dan penyerahan hadiah pemenang dari serangkaian acara HUT PKMBCI.
Silakan Elin. Shalom semuanya. Oke, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada akhirnya kita telah bisa menyelesaikan seluruh rangkaian acara hari ulang tahun PKMB kita yang ke-44 tahun. Dari mulai awal ada lomba CCA, mulai terus berikutnya PKMB Got Talent dan lomba fisik sampai pada akhirnya kita semua bersama-sama bisa melaksanakan ibadah syukur pada sore hingga malam hari ini. Nah, untuk yang pertama langsung maju aja, nanti khusus untuk CCA kayaknya nggak bisa perwakilan karena agak banyak ya yang dibawa. Khusus untuk CCA, oke. Kira-kira siapa nih pemenangnya? Udah diumumin sebenarnya waktu itu, tapi kayaknya lupa deh. Siapa nih pemenangnya? Siapa kira-kira? Oke, silahkan maju kelompok Amanda Wulandari. Ada Kak Supiandi, ada Manda, ada Ende, silakan maju teman-teman semua. Boleh silakan maju. Teman-teman yang CCA. Fotografer tolong standby. Oke, teman-teman silakan maju. Oke, sambil teman-teman maju yang CCA, nih kita minggu kedua ada apa? Got Talent. Siapa nih yang menang nih? Siapa nih? Aduh. Oke, pemenangnya tuh ada dua. Ada dua pemenang. Kira-kira siapa ya? Juara duanya dengan total poin 10.520 poin hasil vote kita semua. Siapa ya? Ih, ada gak sih orangnya malam ini? Satria Jonathan. Woo! Silakan. Juara satunya siapa nih? Juara satunya siapa sih? Siapa sih juara satunya? Oke, dengan total poin 11.250. Kelompok Angelia Kurnia Wijaya. Oke. Cuman sayangnya malam hari ini berhalang hadir karena ada acara keluarga. Nah, yang terakhir minggu ketiga. Ada apa nih minggu ketiga? Minggu ketiga ada lomba fisik. Siapa ya pemenangnya? Siapa nih pemenangnya? Drumnya mana nih drumnya? Pemenang lomba fisik. Siap-siap maju. Kelompok paling huha. Kelompok paling yang kuat kayak King Kong. Kelompok Yesaya. Silakan maju. Paling kuat. Kita kelompok apa namanya? Singkong. Kelompok yang paling kuat seperti King Kong. Oke. Nah, untuk pemberian hadiah bagi pemenang lomba CCA dimohon dengan kasih Ibu Rohni Aryani untuk bisa memberikan hadiah bingkisan buat teman-teman kita. Ya. Untuk pemenang lomba Got Talent dimohon dengan kasih Pendeta Stefanus Ngatimin untuk memberikan hadiah. Untuk pemenang lomba fisik dimohon dengan kasih Bapak Dedi untuk memberikan hadiah kepada Yesa. Setelah ini pemenang akan berfoto bersama pemberi hadiah bersama dengan Ibu Rohni, Pak Dedi dan Pendeta Stefanus. Iya, semuanya satu-satu. Karena jadi tidak bisa diwakilkan, nanti temannya keberatan bawanya. Oke. Sudah, untuk pemenang lomba Got Talent Saudara Satria Jonathan Zaluhu. Woi.
yang terakhir lomba fisik. Wuh. Oke, dimohon untuk Pak Dedi, pendeta dan Bu Rohni berfoto bersama dengan, mungkin boleh di atas ini. Teman-teman agak ke tengahnya, boleh ke tengahan. Nah, boleh naik juga, boleh naik bareng pendeta, Pak Dedi dan Bu Rohni. Boleh naik juga. Nah, oke. Saya jangan ikut deh. Ya. Copot masker. Oke, boleh copot masker. Selamat semuanya yang sudah memenangkan rangkaian lomba di HUT PKMBCI ke-44. Ya. Semangat King Kongnya masih ada ya. Nah, selanjutnya kami semua dari PKMB dan PKRB mau mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu pembicara yang selama ini sudah mau menjadi berperan menjadi orang tua kami di PKMB untuk membina kerohanian kami, khususnya melalui penyampaian renungan dan firman Tuhan yang selama ini Bapak Ibu sampaikan. Di malam hari ini ada sedikit yang mau kami berikan untuk kenang-kenangan. Kami memberikan dengan tulus dari hati kami, sehingga kiranya Bapak Ibu semua dapat menerima juga dengan senang hati, dengan tulus hati. Kami mau memanggilkan para pembicara yang boleh maju ke depan. Yang pertama, Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Stefanus Ngatimin. Kemudian Bapak Dedi Tampan, kemudian Bapak Ferdianto, kemudian Bapak Hans Ferdinand, kemudian Ibu Rohni Aryani, kemudian Ibu Natalina, selanjutnya Ibu Yunita, kemudian Bapak Maruli Pardede dan Bapak Sri Margono, Bapak Stefanus Antonio, Saudari Rosma, Bapak Alisandre Waruwu, dan Ibu Ripka Sulasmi. Apakah Saudari Rosma? Ya, oke, ya, jadi malam hari ini ada sedikit pemberian yang mau kita berikan. Boleh minta tolong Saudara Ricky Charlie Hans yang akan menyerahkan souvenir ini kepada pembicara-pembicara kita. Calon pembicara. Bisa diberikan satu persatu. Bapak Ibu, kita memberikan pemberian ini sebagai bentuk rasa terima kasih atas waktu Bapak Ibu Saudara yang telah diberikan bagi kami, diluangkan untuk kami. Udah tahu dong isinya apa. Setelah ini dokumentasi standby.
Baik. Tepuk tangan untuk semua pembicara kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Akan berfoto sebentar. Ko Riki boleh di depan. Oh ya, maaf boleh 2 baris. Ada yang di baris bawah. Ya oke, boleh. Ya. Bu Lasmi mungkin bisa di bawah. Ya. Vio. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, kita mau melanjutkan acara kita. Oke, dipindahin dulu mimbarnya. Apa nih kira-kira kalau mimbarnya dipindahin? Ada apa nih? Oh, ada kue. Kita, Agung di atas aja Gung. Gung. Ya, malam hari ini sebagai simbolis dari ulang tahun PKMB yang ke-44 akan ada pemotongan kue. Kami panggilkan Saudari Rosma selaku Ketua PKMB Cengkareng Indah, kemudian perwakilan dari Pendeta Stefanus Ngatimin selaku Gembala Sidang, perwakilan pembicara Ibu Ripka Sulasmi, perwakilan alumni Bapak Daniel Susanto, dan perwakilan anggota Nicholas. Dimohon untuk bisa maju ke depan untuk bersama-sama memotong kue di malam hari ini. Baik, Pendeta Stefanus, silahkan selaku Gembala Sidang, Bu Rikpa Sulasmi, perwakilan dari pembicara, dan Bapak Daniel Susanto, serta Niko sebagai perwakilan anggota PKMBCI. Mari kita bersama-sama menyanyikan selamat ulang tahun dan wow, saya kaget juga. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar
persilakan Pendeta Stefanus Ngatimin untuk memimpin kita dalam doa berkat dan ucapan syukur oleh karena sekali lagi kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, dengan puji-pujian kami, dengan ucapan syukur kami, oleh karena Engkau yang telah, sedang, dan akan terus menyertai persekutuan kaum muda, kaum remaja Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Kami mau mengucap syukur karena 44 tahun keberadaan PKMB, PKRB, GPICI terus Tuhan sertai. Bahkan ada begitu banyak kaum muda, kaum remaja yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan mereka. Ada banyak yang telah terlibat di dalam PKMB, PKRB, dan mereka menjadi teladan, menjadi panutan bagi kami yang masih remaja dan pemuda hari-hari ini. Kami mengucap syukur oleh karena pengurus demi pengurus, generasi demi generasi yang Tuhan anugerahkan dalam persekutuan Jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Kami mengucap syukur untuk semua potensi, bakat, kemampuan, kesanggupan, karunia rohani, talenta yang Tuhan anugerahkan. Dan kami berdoa supaya terus Tuhan memberkati persekutuan PKMB dan PKRB ini. Tuhan pakailah teman-teman PKMB dan PKRB untuk menjadi berkat bagi teman-teman mereka. Bahkan berdampak bagi teman-teman, membawa mereka setia dalam persekutuan, membawa mereka setia di dalam pelayanan, membawa mereka setia dalam mengasihi dan mengabdikan setiap karunia rohani kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk bulan Agustus ini. Engkau telah menyertai berbagai kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman remaja dan pemuda gereja ini. Tuhan memberkati mereka. Pengurus yang ada yang Tuhan percaya untuk melayani, hamba mendoakan supaya Engkau terus memperlengkapi mereka menjadi pelayan-pelayan bagi yang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur untuk para alumni PKMB yang terus menjadi berkat mendampingi kami. Kami mengucap syukur untuk para pembicara, para pelayan dalam menyampaikan firman Tuhan yang selama ini Tuhan pakai untuk melengkapi dan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat-Mu, dan kami ingin mengakhiri kebaktian syukur ulang tahun PKMB yang ke-44 ini. Biarlah mulai hari ini kami semakin maju, kami semakin bertumbuh, kami semakin giat di dalam persekutuan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Engkau mencurahkan hikmat-Mu dan kasih karunia-Mu untuk kami semua. Terima kasih untuk berkat jasmani yang Tuhan siapkan untuk kami semua nikmati bersama. Tuhan menjamah, Tuhan menyucikan. Terima kasih pula Engkau menyertai setiap langkah hidup kami berikutnya. Ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan berbagai kegiatan lanjutan kami, Tuhan, kami mengucap syukur Engkau menyertai kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Kepala Gereja. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun PKMB PKRB Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah yang ke-44. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Ya. Kita turun. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak.